Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom juga buat Juju Mahesa. Shalom buat Pak Indra. Buat Ibu Tirsa, shalom, apa kabar? Salam buat Om Adet. Om Yunus, shalom. Waduh, ada senior Pendeta Yunus Kurniawan. Shalom semuanya. Buat Ibu Cinta juga shalom, selamat malam. Ibu Ripka, Melda, shalom, apa kabar? Long time no see. Shalom Bu Agnes dari Infinity. Oh, Om Adet lagi isoman ya, Bu Tirsa. Baik, kita doa ya. Jadi memang Bapak Ibu yang terkasih, intinya saya buat ini tergerak karena ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini benar-benar sedang mengalami banyak tekanan. Kami khususnya di GBI HMJ, Pak Yunus tahulah semuanya kalau jemaat-jemaat Tuhan ada banyak yang tertekan, baik dari COVID itu sendiri maupun mereka yang rusak atau hancur secara ekonomi, usaha bisnis mereka berantakan. Kita juga gereja terbatas, tapi doa kita tetap selalu ada. Pak Yunus itu mungkin setiap hari puluhan orang lapor keadaan, kondisi, bahkan sampai ada beberapa jemaat Tuhan yang harus menjadi korban meninggal dari penyakit COVID. Bahkan hari ini tadi saya bantu penghiburan, juga kemarin ada penguburan jemaat-jemaat Tuhan, dan itu cukup menyedihkan buat saya secara pribadi karena orang-orang yang saya kenal seperti tadi yang saya baca, Om Adet hari ini isoman, lansia itu kalau udah COVID itu harus benar-benar dalam pengawasan ekstra. Makanya kita mau doa, dan nanti renungan ini juga sederhana nanti akan ada di YouTube, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi walaupun nggak bisa ikut live streamingnya langsung, saya usahakan everyday, lebih tepatnya Senin sampai Jumat, saya usahakan setiap hari Senin sampai Jumat lah. Saya coba malam-malam aja. Bapak Ibu yang nggak sempat ikut masih bisa lihat besok paginya, karena saya tetap taruh di story WhatsApp. Saya minta maaf kalau nggak bisa melihat seluruh chat, karena kita akan konsentrasi dalam doa. Kita akan baca renungan. Kita angkat satu pujian. Kami datang padamu Tuhan malam hari ini Tuhan. Kembali kami memazmurkan nama-Mu. Kami memuji, kami meninggikan Engkau di atas segala-galanya Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi bersama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu. Panggil namanya, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Bersama-sama jemaat Tuhan katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Malam hari ini Tuhan, kembali kami datang, kami sembah, kami tinggikan Engkau di atas segala-galanya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Katakan, ku percaya
ku percaya hanya kepadamu. Yesus, 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 Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari angkat suara saudara di tempat di mana engkau menyaksikan, katakan, Tuhan, Kaulah pengharapan. Ku percaya hanya kepadamu. Panggil namanya Yesus, Yesus, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, amin. Dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh pujian, oh, dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Hamba datang bersama umatmu, kami katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus, oh Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Dalam keadaan apapun kami hari ini, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, amin. Oh ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari bersama-sama kita mengangkat suara dan lebih sungguh. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan
kepadamu ya Allahku. Ini sembah kami. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Jemaat Tuhan yang sedang isolasi mandiri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Saudara yang sedang kekurangan, saudara yang sedang dalam keadaan yang susah, katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ini pernyataan kami Tuhan. Dan sedang seperti apapun keadaan kami hari ini, kami mau katakan dengan sepenuh hati, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Malam hari ini Tuhan, hamba tidak hanya bersama dengan istri, tapi kami datang Tuhan bersama dengan umat-umat-Mu Tuhan. Sekalipun kami hanya dibatasi melalui streaming di Instagram, tapi kami percaya Tuhan, ada satu hadirat yang kami rasakan di hati kami. Ada kekuatan yang baru, pengharapan di tengah duka, di tengah kehilangan, di tengah keadaan yang buruk. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Hamba mengambil sebuah komitmen baru Tuhan, mengajak jemaat Tuhan ikut merenung bersama-sama setiap malam. Biarlah firman ini mungkin menjadi satu taburan yang kecil, tapi hamba percaya akan bertumbuh dan berbuah dengan luar biasa dalam hidup kami pribadi Tuhan. Khususnya pada masa-masa sukar seperti ini Tuhan. Terima kasih Engkau baik, terima kasih Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau yang menghapus air mata kami. Terima kasih Engkau yang memberi hal yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Sebelum kami baca firman-Mu Tuhan, izinkan kami Tuhan menyampaikan setiap nyanyian syukur kami Tuhan. Bahkan hamba juga lihat Tuhan, ada beberapa jemaat Tuhan yang baru saja kehilangan papahnya, yang baru saja kehilangan suaminya, ikut bersama-sama dengan hamba. Tuhan, seperti Ayub berkata, kami pun berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu di atas segalanya Tuhan. Dalam keadaan apapun kami hari ini Tuhan, kami mau tetap angkat suara kami hanya bagi-Mu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bersama-sama jemaat Tuhan, angkat pujian ini, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Kami nyatakan selalu baru dan tak pernah terlambat.
terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku, selalu baru, selalu baru. Katakan dengan iman. Dan tak pernah terlambat pertolonganmu bagi kami Tuhan. Amin. Pertolonganmu besar setiamu, besar setiamu. Jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, biarlah selalu ada dalam kehidupan kami. Sebentar kami membaca firman, berkati agar firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, bersama-sama katakan amin. Minta maaf saya jadi emosional karena memang beberapa hari terakhir ada banyak jemaat Tuhan mengalami kehilangan ya. Jadi saya nggak kebayang gitu. Jadi kalau mau jujur, saya bahkan sampai ke bawah dalam mimpi. Maksudnya apa yang terjadi kepada beberapa jemaat Tuhan bisa juga terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi. Karena memang COVID ini nyata, saudara. Jadi kalau saudara mungkin sempat berkata mana ada COVID, sebenarnya mungkin karena saudara kehilangan kepercayaan atas kemanusiaan ya. Karena kemanusiaan yang hari ini menjadi dingin, sehingga ada banyak orang akhirnya skeptik dan bilang ya COVID itu nggak ada. Sebenarnya bukan karena dia nggak percaya atas virusnya sebenarnya, tapi karena keadaan kemanusiawian yang hilang. Dan memang itu salah satu isu yang harus kita hadapi di masa-masa pandemi seperti ini. Tingkat kecurigaan, tingkat ketakutan, peraturan-peraturan dari pemerintah yang harus kita taati. Dan memang itu membuat keadaan hati kita juga menjadi ragu, bahkan mempertanyakan apa yang Tuhan mau buat kita di dunia ini. Tapi saya percaya rancangan Tuhan bukan kecelakaan, rancangan Tuhan damai sejahtera. Oke, jadi Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya mau sapa setiap jemaat Tuhan, Shalom. Saya senang sekali Bapak Ibu masih mau menyediakan waktu ikut bersama-sama. Jadi saya langsung saja. Hari ini renungannya saya ambil tema mengundurkan diri. Jadi ada satu kisah yang menarik ketika Yesus baru saja menyatakan mukjizat yang luar biasa kepada ribuan orang. Tapi di ayat-ayat berikutnya kalau saudara pelajari masih di pasal yang sama, ada banyak orang akhirnya mengundurkan diri. Padahal mereka baru bukan hanya melihat, mereka menikmati mukjizatnya. Perhatikan Yohanes pasal 6 60-71. Tadi ada yang WhatsApp, saya masuk Pak Pendeta, kontennya mau ngapain? Jadi gini Bapak Ibu yang terkasih, saya mau ajak Bapak Ibu sama-sama kita renungan. Saya yang baca firmannya. Jadi Bapak Ibu yang nggak punya waktu mungkin cuma bisa cukup mendengar sambil melakukan aktivitas yang lain, it's okay. Tapi sama-sama kita terima satu berkat firman Tuhan. Yohanes pasal 6 60-71 dikasih judul perikop murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Perhatikan ya, ini peristiwanya di Galilea. Jadi Yesus di ayat sebelumnya itu baru saja melakukan mukjizat dengan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 laki-laki, baru 5.000, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Belasan ribu orang makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Tapi apa yang terjadi di ayat-ayat berikutnya? Justru banyak orang meninggalkan Yesus. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Jadi Yesus mulai berkata bahwa yang baik itu bukan hanya makan roti dan minum air. Karena yang paling bagus Yesus katakan sebelumnya adalah makan tubuhnya dan minum darahnya. Jadi maksudnya perjamuan, artinya pengorbanan Kristus. Ayat yang ke-61, Yesus yang ada di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka. Jadi Yesus tanya, apakah perkataan itu menggoncang imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, perhatikan Alkitab katakan, ayat 66, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Perikop berikutnya diberi judul pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudnya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Ya, saya mau tekankan ada di ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak mengikut dia. Nah, inilah renungan kita. Untuk menjadi murid-murid Yesus, sebenarnya nggak dibutuhkan kecerdasan. Bukan karena pendidikan yang tinggi, atau karena kekayaan, kehebatan, kemampuan seseorang. Dan ini sifat yang menjadi tanda pengenal bagi murid Yesus, yaitu kesetiaan, bukan kecerdasan kita. Saya ulang sekali lagi, karena memang dalam Korintus Tuhan katakan, Paulus katakan, Tuhan bahkan pakai orang bodoh untuk mempermalukan orang pintar. Tuhan pakai orang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Jadi apa yang kita miliki tidak memberikan sebuah kisi-kisi lah, bukan kisi-kisi, persyaratan. Jadi kalau ikut Yesus itu bukan karena pintar, bukan karena lebih baik daripada orang lain, bukan karena kemampuan dan kelebihannya. Tapi dasarnya satu, yaitu setia. Sama-sama di tempat di mana engkau mendengar, katakan setia. Nah, awalnya para murid hanya diminta mengikutinya, dan itu sebenarnya mudah. Ikut Yesus itu kelihatannya gampang. Tapi seiring waktu, ketika murid-murid mulai lihat jenis pengajarannya, bahkan perintah-perintah Yesus, disinilah terjadi sebuah kecut hati ya, di mana mereka mulai berpikir, oh ternyata susah ya, ternyata nggak seperti yang kita pikir. Dan realita ini sebenarnya lagi terjadi pada masa-masa seperti ini. Hari-hari ini ada banyak orang Kristen bilang, pendeta, kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan panggil papa saya? Kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan panggil mama saya, adik saya? Dan itu sedih, saudara. Pertanyaan itu nggak bisa saya jawab. Pertanyaan itu adalah sebuah misteri yang maybe nanti di kerajaan sorga Tuhan akan jelaskan. Jadi waktu beberapa jemaat yang dipanggil, mereka tanya, kalau Tuhan sayang, kalau Tuhan mengasihi, kalau Tuhan bisa menjawab doa saya, kenapa Tuhan nggak lindungi, nggak berikan umur panjang buat keluargaku? Dan pada akhirnya seringkali pertanyaan ini berujung kepada kekecewaan. Dan saya nggak bisa jawab apa-apa. Karena memang misteri Tuhan nggak bisa kita cerna segala sesuatunya dengan logika. Nggak bisa kita terima seringkali bahkan dengan akal sehat. Makanya kalau saudara ingat, istri Ayub berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Dengan kata lain, istri Ayub mau bilang, engkau lihat apa yang Tuhan mau buat. Engkau hidup dalam kebenaran, Ayub. Engkau berikan persembahan every day. Engkau potong korban untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang Tuhan buat? Anak kita semuanya mati. Hartamu habis dan engkau sekarang kena penyakit sampar. Tapi ada kata-kata yang menarik dari seorang Ayub. Ayub gak bilang, iya ya, kenapa ya Tuhan buat ini sama kita? No. Ayub berkata dengan luar biasa, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya waktu Ayub ngomong ini, mungkin dia juga nangis gitu. Mungkin secara jasmani dan logikanya dia akan berkata, why God? Tapi kalimat ini adalah kalimat orang-orang yang akan tetap bertahan mengiring Tuhan dalam hati dan kepercayaannya. Kita kalau lihat, kalau Bapak Ibu bisa menyaksikan apa yang hari ini terjadi di rumah sakit misalkan. Sebagian kita mungkin akan kecut iman gitu. Saya beberapa waktu lalu jadi gembala saya, Bapak Pendeta Helmi Janto, sempat kasih kabar lah bahwa ada jemaat Tuhan, orang yang setia dan sedang diberkati punya anak usia 7 bulan. Tapi karena COVID, dipanggil Tuhan. Ibu dan anaknya dua-duanya pergi. Tadi siang saya dapat kabar dari istri saya. Istri saya itu waktu lahiran yang kedua, Benzion itu dibantu oleh dokter
Purnawan, daerah kota wisata Cibubur. Bapak Ibu pasti tahu Purnawan, atau pokoknya itulah namanya. Purnawan. Saya suka lupa saya. Intinya dokternya bilang, jadi ada satu pasien yang dia harus tangani. Kandungannya ini harus segera dikeluarkan karena ibunya didapati positif COVID. Jadi diambil tindakan. Tapi sebelum ambil tindakan, cari rumah sakit. Dan rumah sakitnya tuh hampir nggak ada. Sulit sekali untuk masuk di IGD karena rata-rata tuh penuh, apalagi Jabodetabek. Akhirnya dibantu di daerah kota wisata, di Eko Hospital. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari beritanya itu ditaruh di Instagram dokternya, dia kasih screenshot chatnya dengan keluarga itu. Yang menyedihkan adalah tindakannya sudah lakukan dengan maksimal. Tapi karena ibunya itu kekurangan oksigen, saturasi oksigen, I don't know bahasa medisnya. Anaknya itu kan suplai oksigennya dari ibunya. Jadi istri saya ngejelasin, karena oksigen dalam tubuh ibunya itu berkurang, otomatis kandungannya tidak terima suplai oksigen. Meninggal, saudara. Dan itu berat loh. Itu berat luar biasa. Dan saya percaya kalau kita nggak punya iman yang teguh kepada Tuhan, kita akan mengalami kekecewaan. Dan ini banyak terjadi di masa-masa sekarang ini. Nah, saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saya nggak ngerti apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Tapi yang saya percaya, firman-Nya berkata, rancangannya adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Nah, kita kembali kepada renungan kita. Kalau saudara lihat tadi, akhirnya murid-murid Yesus meninggalkan Yesus karena mereka cuma ingin cari mujizatnya. Mereka cuma ingin cari hal-hal yang menyenangkan hati mereka. Tapi ketika Tuhan minta apa yang menyenangkan hati Tuhan, mereka mulai undur gitu. Mereka mulai pergi. Karena memang apa yang Yesus ajarkan seringkali nggak sesuai dengan logika kita sebagai manusia. Yesus bilang, ampunilah orang yang bersalah. How come? Bagaimana bisa kita mengampuni orang yang bersalah? Tuhan bahkan berkata bukan cuma ampuni, doakan dan berbuatlah baik. Orang kalau ikut Yesus cuma dengan logika, kita pasti kecewa. Kita akan bilang, Tuhan dia udah rugiin saya, dia udah nyakitin saya, dia udah hancurin hidup saya, lalu saya berbuat baik kepadanya. Saya nggak mau, Tuhan. Nah, makanya ada banyak orang akhirnya pergi dan meninggalkan Yesus. Nah, bila kita telah berkomitmen untuk menjadi murid Yesus, maka dosa, maka keinginan daging, maka rancangan-rancangan kita itu harus diganti dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya apa? Kita terima perkenanan Tuhan. Makanya jemaat Tuhan yang terkasih, tidak seorang pun dapat begitu saja mengikut Yesus tanpa melepas ikatan duniawi. Tuntutan ini sungguh berat, sehingga banyak orang yang gak kuat ikut Yesus. Mereka yang ikut Yesus hanya mencari berkat, mencari keuntungan, mencari mujizat. Dengan sendirinya, waktu yang akan menjawab sejauh mana iman dan kesetiaannya. Makanya gak heran kalau saudara pernah ingat dulu ada KKR besar, hamba Tuhan dari luar negeri, dan dahsyat itu terjadi di Ancol. Saya juga salah satu peserta yang ikut di dalamnya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ada banyak orang yang sembuh. Mereka benar-benar mengalami mujizat. Tapi kalau mereka gak punya keyakinan yang kuat untuk ikut Yesus, gak punya keteguhan hati yang kuat ikut Yesus, ketika masalah datang, ketika doanya tidak dijawab, ketika apa yang dia harapkan semuanya sirna, ketika apa yang dia tidak inginkan terjadi dalam hidupnya, disinilah mereka mulai meninggalkan Tuhan. Makanya gak heran, orang-orang yang terima mujizat tidak menjadi jaminan mereka akan tetap setia iring Yesus. Nah, kalau saudara lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 60, saya katakan, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Nah, Yesus berbicara tentang penyangkalan diri dan memikul salib. Banyak orang yang akhirnya mengundurkan diri dan tidak lagi mau mengikuti Yesus seperti yang dikatakan oleh murid-muridnya. Memang menyangkal diri itu sulit, memikul kuk Yesus itu tidak mudah, saudara. Ketika kita dihina, kita diam saja. Ketika kita dicurangi, kita tidak membalas. Ketika kita berhadapan dengan keuntungan, ya contoh, kita ditawari naik pangkat, ditawari promosi, tapi harus menutup keimanan kita. Itu kan sebenarnya tantangan tuh. Tapi orang yang mau memikul salib, mereka rela kehilangan untung demi menyenangkan hati Tuhan. Itu yang luar biasa. Ada banyak pengusaha, beberapa jemaat Tuhan yang saya tahu, mereka bahkan rela kehilangan berkat, rela kehilangan cuan nih, demi melakukan kebenaran. Contohnya sederhana, mereka jualan, ada pembeli minta bon kosong sebenarnya untuk di markup, tapi dia tahu nih, tujuannya pasti nggak benar. Mereka bilang, Pak, cari aja toko lain. Buat saya itu luar biasa. Itu menyangkal diri. Itu bahkan memikul kuk. Sesuatu yang merugikan kita. Sesuatu yang gak menyenangkan kita. Tetapi menyenangkan Tuhan itu namanya menyangkal diri. Contoh, kita sebenarnya gak mau doa.
Kayak Bapak Ibu nih, sebenarnya kita nggak banyak waktu untuk ibadah, untuk renungan, tapi Bapak Ibu masih mau menyediakan waktu. Saya mau katakan ini bentuk penyangkalan diri. Mungkin kapasitasnya kecil, tapi lambat laun akan semakin besar. Nah, oleh karena itu seorang calon murid Yesus harus membuat perhitungan masak-masak. Maksudnya kalau ikut Yesus tuh nggak bisa setengah-setengah, saudara. Karena kita akan dihadapi banyak ujian, tantangan, kesulitan, hal-hal yang bahkan kita pikir, kok ikut Tuhan seperti ini ya? Tapi ketika engkau bisa melewati, ketika engkau tetap berjuang, ketika engkau sampai garis finish, engkau akan tahu bahwa tantangan, kesulitan, kesukaran yang kita hadapi bahkan tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara, orang-orang yang setia mengiring Yesus. Makanya tidak heran bila orang-orang yang mengikuti Yesus semakin hari semakin berkurang. Orang pindah iman tuh sekarang gampang, saudara. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai excuse mereka perkatakan untuk meninggalkan Tuhan, it's okay. Karena ikut Tuhan itu bukan sebuah paksaan. Kalau kita ikut Tuhan dengan paksaan, berat rasanya. Tapi kalau kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati kita, lagu zaman dulu bilang begini. Saya mau ikut Yesus. Saya mau iring Yesus. Nah itu. Sampai selama-lamanya. Semua orang bisa nyanyi kalimat awal ini. Tapi orang yang punya iman yang sungguh-sungguh yang bisa berkata, meskipun saya susah. Sama-sama yang lagi susah, yang lagi bokeh, yang lagi kekurangan. Menderita dalam dunia. Katakan, saya mau tetap iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Katakan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Saudara yang lagi isolasi mandiri, saudara yang lagi kehilangan, saudara yang lagi rugi, saudara yang hari ini sedang mengalami tantangan kesulitan. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Sampai kapan, saudara? Sampai selama-lamanya. Lukas pasal 14 ayat 33. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kalimat Yesus kepada setiap kita. Karena itu sama-sama kita sangkal diri. Sangkal diri itu maksudnya do what Jesus want. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, itu yang lebih kita ikuti. Sama-sama kita berjuang, sama-sama kita bertahan, bahkan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita akhiri, karena waktunya gak perlu lama-lama. Yang penting every night kita ada renungan singkat, maybe just 30 menit, 30 menit, gak terlalu lama. Kita nyembah, kita baca firman, kita doa, kita tutup, kita akhiri. Saya lagi suka satu lagu. Saya minta maaf nggak bisa baca keseluruhan karena saya ambil jarak agak sedikit jauh, makanya saya pakai external mic. Jadi kalau Bapak Ibu mau kirim pesan, DM udah kebanyakan, saya sampai bingung balasnya. Saudara bisa kirim WhatsApp lah, saudara tahu ya WhatsApp saya. WhatsApp yang dari GBHMJ bisa masuk. Kalaupun saya slow respon, saya pasti doain. Setiap nama-nama saya pasti doain. Saya nggak bisa jawab segala sesuatunya. Contoh kayak ada jemaat Tuhan yang bilang, Pak, saya nggak punya duit. Saya mau jawab apa, saudara? Bapak Ibu juga udah tahu jawabannya, sabar, ya kan? Sabar, berjuang, sabar, berjuang. Tuhan pasti buka jalan. Karena kalau saya lanjutin, takutnya dia bilang, Pak, boleh pinjem uang. Aduh, saya bingung jawabnya, ya kan? Kemarin, tadi ada beberapa jemaat Tuhan, mereka tanya, Pak, kok hari Minggu nggak ada? Memang hari Minggu GBHMJ sedang mengikuti peraturan pemerintah PPKM, jadi sebisa mungkin jadwal dibatasi sekali, dan kita kan banyak hamba Tuhan di GBHMJ, jadi kita ganti-gantian dengan beberapa rekan hamba Tuhan. Jadi sekalipun saya hari Minggu nggak pelayanan secara streaming di GBHMJ, tapi tetap di GBHMJ saya melayani beberapa jemaat Tuhan. Bahkan hari Minggu itu saya penguburan ya beberapa jemaat Tuhan yang dipanggil karena COVID. Ya, saya mau angkat satu pujian. Saya senang pujian ini. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta
hatiku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sama-sama jemaat Tuhan belajar, katakan: Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Hari ini firman Tuhan ajar saya dan saudara bahwa ada banyak orang meninggalkan Yesus karena memang tidak mudah dalam mengiringi Yesus. Bahkan Yesus katakan, jika engkau tidak mau memikul salib, engkau tidak pantas untuk mengikut aku. Hari ini sama-sama, saya nggak tahu apa yang menjadi salib yang sedang kau pikul. Saya nggak tahu tantangan, kesulitan, penderitaan, air mata apa yang sedang kau hadapi. Tapi lepas dari semua beban yang kita hadapi, kita mau tetap bilang, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Hamba doa Tuhan mengarahkan tangan kepada kamera, berkati siapapun jemaat Tuhan yang sejujurnya Tuhan seringkali kami mengalami keraguan dalam mengiring Engkau. Sejujurnya kami seringkali berkata dalam hati, kok ikut Tuhan berat banget rasanya. Tapi hari ini hamba doa dalam nama Yesus Tuhan, kiranya berkat pertolongan Tuhan terjadi yang membuat kami tetap mengikut Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Tolong umat-Mu Tuhan yang sedang berseru. Tolong mereka yang lagi dalam keadaan yang susah Tuhan. Mereka yang sedang sekarat, mereka yang sedang bergumul, mereka yang hari ini Tuhan sedang menghadapi masa-masa yang paling berat Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah mempermalukan. Engkau Allah yang selalu membuka pintu-pintu yang tertutup. Dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan bagi setiap jemaat Tuhan yang hari ini sedang terdampak karena COVID, hamba berdoa Tuhan berkati dan sertai. Yang pertama, hamba berdoa buat mereka yang sedang isolasi mandiri. Dalam nama Yesus Tuhan, siapapun nama-nama Tuhan yang ada di dalam daftar Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menemani, mendampingi mereka. Mereka tidak pernah sendirian. Ada Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera di hati mereka. Hamba juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang kekurangan, tantangan, nama-nama yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, bukakanlah tingkap-tingkap langit-Mu. Firman-Mu yang berkata, Engkau Allah yang menepati setiap janji-janji-Mu. Maka firman-Mu pernah berkata, Engkau Allah yang memenuhi kebutuhan keperluan kami Tuhan, menurut kekayaan-Mu dari surga. Maka berkati Tuhan, dan berikan kami kekuatan hati, ketegaran hati dalam menghadapi tantangan ekonomi ini Tuhan. Karena kami juga percaya firman-Mu berkata, tantangan, masalah, cobaan, ujian, perkara yang kami hadapi tidak pernah lebih besar. Tidak pernah lebih besar daripada kekuatan kami Tuhan. Maka kami percaya, pegang tangan kami Tuhan, menuju setiap janji berkat Tuhan terjadi bagi setiap umat-Mu yang sedang kekurangan. Yang ketiga Tuhan, hamba juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang
kehilangan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan kekuatan hati, berikan keikhlasan, berikan mereka hati yang lapang menerima kehilangan mereka, yang kehilangan papanya, yang kehilangan suaminya, yang kehilangan istrinya, yang kehilangan anak-anaknya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau pengharapan mereka, Tuhan. Bapak Ibu yang ikut, yang lagi kehilangan, angkat pujian ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang, katakan, teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Katakan, anugerahmu besar, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat renungan malam hari ini. Kami mau tetap bertahan dalam mengiring Tuhan. Hamba berdoa bersama dengan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kami di hari ini, 19 Juli 2021. Terima kasih untuk makan, minum. Terima kasih untuk listrik. Terima kasih untuk kendaraan. Terima kasih untuk keuangan. Terima kasih untuk pasangan, untuk orang tua, anak-anak. Terima kasih Tuhan buat tempat tinggal. Terima kasih buat saudara, kerabat, buat apapun Tuhan yang kami nikmati sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan terima kasih buat setiap masalah. Terima kasih buat setiap kesulitan. Terima kasih buat tetes air mata. Terima kasih Tuhan buat setiap ujian yang Tuhan izinkan kami jalani. Semuanya membawa kebaikan dalam kehidupan kami. Ingatlah umat Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, diberkatilah kami pada malam hari ini. Sama-sama kita angkat pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu Tuhan Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersama-sama jemaat Tuhan, kita akhiri dengan katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Malam hari ini kami tetap mengagungkan Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran. Katakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan biarlah sampai selama-lamanya. Ajaib Tuhan. Segala puji,
segala hormat dan segala kemuliaan kami bawa dan kami serahkan hanya kepada nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Dimanapun engkau berada, saudara, arahkan hatimu, angkat tanganmu, tanda engkau bergantung berserah kepada Tuhan. Dengan kuasa otoritas daripada Allah, hamba berkata, diberkatilah engkau bersama dengan keluargamu, diberkatilah engkau dalam setiap usaha, pekerjaan, karir, apapun yang kau kerjakan, Allah buat berhasil dalam kehidupanmu. Terlebih diberkatilah kesehatanmu dari ujung kepala sampai ujung kaki, bersama pasanganmu, orang tuamu, anak-anakmu, kakak adikmu, dalam perlindungan penyertaan tangan Tuhan yang ajaib. Umat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut setiap kita mempelai yang setia menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Bersama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.